menciptakanlah bikin kue dulu, bikin udading, bikin kue kelapa, bagelen, langsung menciptakan lagi malkis gitu kan, yang rada awet-awet gitu kan. Jadi perusahaannya tuh, UKM-nya tuh tumbang, bangkrut. Akhirnya gimana lagi, aku nggak mau putus asa, aku tetap nggak mau pulang ke Jawa lah, pengen di Bandung. Gimana caranya hidup di Bandung dengan sendirian. Perkenalkan, nama saya Sutikno, UKM dari Ana Bakery, produksi kue bagelen, malkis, tape, sama kue kelapa. Mulai saya ke Bandung, mulai 2004, kita ikut orang lah, kerja sana sini, kerja di bidang UKM roti juga. Masih umur muda lah, masih ikut kerja, bantuin. Berjalannya waktu beralih ke dagang, ikut dagang warungan, muter keliling warung gitu kan, nitip di warung sedikit demi sedikit, memperkenalkan lah produk-produk gitu kan, titip ke warung-warung, pakai sepeda ontel dulu, belum ada motor gitu kan. Gimana caranya biaya hidup di Bandung itu buat makan, bayar kontrakan itu bingung. Siang jogang kerupuk, malam jualan itu ayam goreng. Sempat jadi calo bis. Itu ada waktu 2 jam. Ya lumayan buat biaya hidup saya kan, buat beli makan gitu kan. Di waktu di perjalanan itu ada di calo bis itu ketemu dia sama seseorang. Namanya itu Pak Lukman. Gitu. Ini cerita dari awal itu. Dari cerita Pak Lukman, dia tuh bikin UKM. Namanya Aroma. Dia itu belum bisa bikin roti gitu kan, ketemu Pak Lukman, dia bisa bikin roti. Dia ternyata Pak Lukman tuh buka pool roti Aroma di Kopo. Saling kita ngobrol, ketemu di waktu di calonan di salobis itu, ditawarin untuk dagang roti. Tapi temanya di dagang itu dagang ke warung-warung waktu itu, ke warung-warung. Warung saya ikut berjalan dengan pakai sepeda ontel, berjalan sampai bisa beli motor waktu itu. Ingat saya beli Grand Extra lah. Ya alhamdulillah bersyukur, dan dagang saya dengan komit sedikit demi sedikit saya kumpulin dengan tabungan uang. Tak kumpulin, aku punya modal. Aku nggak pengen berdiri sendiri lah gitu kan. Gimana caranya aku bikin UKM sendiri, usaha mandiri sendiri. Titiknya di sini gitu kan. Ketemu awal mulanya, ngeriah demi sedikit, berjalan, tak jual sendiri, dibantu sama saudara, ikut dagang juga 4 tahun 5 tahun, tapi tetap ke warungan, nggak ada model sekarang langsung ke pasar, ke grosir tuh nggak, tetap ke warungan dulu. Komitnya kita emang usaha buka roti warungan gitu kan, titip ke warung-warung. Gimana caranya barang kita itu bisa masuk pasar, bukan di warung aja gitu kan. Kita pemasaran lebih luas lah, intinya gimana caranya bikin ide-ide, cari produk-produk yang satu awet, menciptakanlah bikin kue dulu, bikin udading, bikin kue kelapa, bagelen, langsung menciptakan lagi malkis gitu kan, yang rada awet-awet gitu. Tantangan terbesar saya nomor 1 modal. Bingung lagi masalah pemasaran. Ini tantangan yang jadi pemasaran, jadi bingung. Gimana caranya nih untuk usaha kita bisa berjalan? Karena positif barang kita titipin 1 hari 2 hari cepat habis. Tantangan itu yang jadi awal beratnya sih, hanya pemasaran. Tapi kita positif, optimis lah dengan barang kita. Tapi alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Kalau kegagalan, tapi kalau kegagalan sampai tutup enggak. Dulu temanya kita di warung. Nah, jadi pendapatannya hanya itu aja. Kita titipi ke pasar-pasar, ada yang ngelola di sana, mulai berkembang di situ.
Kalau berperan nomor satu lah, pasti istri yang support. Kedua keluarga. Ya emang kita di dunia dengan makanan kadang pasang surut lah kita berat. Mulai kebangkitan usaha saya semenjak mengenal Koperasi Bumi. Apa sih dulu Koperasi Bumi itu kan? Apa gitu kan? Jadi unik dulu saya. Awal kenal koperasi itu dari sales lah. Ya tamu lah datang ke sini nawarin gula rafinasi. Berjenjang selanjutnya adalah penawaran yang lain, ya terigu, margarin, pengempuk juga sekarang serba ada lah. Itu sangat benar-benar membantu sekali bagi UKM saya lah. Jadi kita nggak usah belanja kemana-mana, hanya satu titik koperasi itu udah nyaman. Itu karena koperasi itu enaknya itu komplit, gitu kan, dari komit semuanya. Koperasi Bumi. Ya dulu cerita gitu kan, sebelum mengenal Koperasi Bumi, saya belanja tuh pakai motor kemana-mana gitu kan. Beli terigu 1 karung, 2 karung, gula, repot ke sana ke sini. Alhamdulillah ada sales datang dari Koperasi Bumi itu. Ternyata ditawarin semuanya serba lengkap. Benar-benar sangat membantu sekali lah. Dari mengenal Koperasi Bumi itu, ternyata Koperasi Bumi bukan membantu dengan bahan baku, izin pun dibantu juga sampai dari NIB. Sampai dari halal, kita nggak mau tahu, udah tahu-tahu beres aja gitu kan. Ya sangat berterima kasih lah sama Koperasi Bumi. Saya maju dengan Koperasi Bumi, benar-benar saya bangkit itu dari Koperasi Bumi. Salut lah dengan Koperasi Bumi. Ya nggak gampang lah, namanya kita usaha langsung maju itu nggak ada. Gimana caranya untuk motivasi pikiran kita, harus benar-benar mencari ide-ide barang-barang yang kreatif yang lain. Itu yang motivasi saya itu. Kalau kita hanya suatu monoton dengan barang kita, kalau nggak ada motivasi yang barang baru, dampaknya nanti penurunan. Selalu dengan percayalah barang kita, percaya barang kita lah, kita optimis dengan barang kita, dan pengembanganlah itu namanya pemasaran. Itu nomor 1, pemasaran, memperluas pemasaran. Jangan patah semangat, percaya dengan produk kita. Jadi kita bergabung dengan UKM lain sekarang, makin luas pemasaran kita, makin dipercayalah barang kita sama pasar-pasar yang sekarang ini berjalan.